Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ramadanti. Saya mahasiswa dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Saya berasal dari Prodi Teknik Budaya Perikanan dan saya angkatan 19. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Wadah Budidaya Ikan Mas Koki pada Akuarium. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari ikan mas koki itu sendiri, kemudian tujuan dari pembuatan makalah saya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang wadah budaya perikanan secara singkat, mulai dari definisi, kemudian jenis-jenis dari wadah budaya perikanan ini sendiri, kemudian pemilihan lokasi. Setelah itu baru saya akan menjelaskan tentang wadah budaya yang saya pilih, yaitu tentang wadah budaya perikanan akuarium. Saya akan memulainya dengan latar belakang ikan mas koki. Ikan mas koki yang memiliki nama Latin Carassius auratus pada awalnya dibudidayakan oleh masyarakat Cina pada tahun 960 sampai 1729. Awalnya bentuk ikan mas koki ini sama seperti ikan mas lainnya, karena memang jenis ikan ini berasal dari kerabat yang sama. Bedanya mas koki ini dia tidak memiliki sungut di mulutnya. Ikan mas koki merupakan salah satu ikan pajangan yang sangat populer. Banyak penggemar jenis ikan mas koki karena melihat tubuhnya yang aneh dan sulit digambarkan, sehingga banyak orang mengatakan sebagai fantastis. Mas ini biasanya juga disebut dengan istilah goldfish karena di dalam sebuah akuarium ikan mas koki dia terlihat begitu elok sebagaimana dengan namanya goldfish atau ikan mas. Dan keistimewaan yang paling menarik dari jenis ikan mas koki adalah bentuk strainnya yang jauh berbeda dengan ikan mas koki yang aslinya. Sampai sekarang di negeri Cina telah banyak dihasilkan strain-strain baru dari ikan mas koki ini. Ikan mas koki dapat tumbuh hingga mencapai 23 inch atau 53 cm dan beratnya bisa dapat mencapai 9,9 pounds atau 4,5 kg. Namun hal ini sangat jarang terjadi. Sebagian besar mas koki hanya mencapai separuh dari ukuran maksimal dalam masa pertumbuhannya. Dalam kondisi yang optimal, mas koki mampu bertahan hidup selama 40 tahun. Tetapi sebagian besar mas koki umumnya hidup antara 6 sampai 8 tahun. Ikan mas koki bisa dikategorikan sebagai ikan hias, dan ternyata banyak masyarakat beranggapan bahwa memelihara ikan hias itu sangat baik bagi kesehatan. Sebagian besar mereka beranggapan bahwa bentuk, warna, sifat, dan gerak-gerik tubuh ikan hias ketika berenang di kolam maupun di akuarium yang didekorasi dengan epik dapat menenteramkan hati, menyembuhkan tekanan darah tinggi maupun stres yang disebabkan karena berbagai hal di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu agar kita dapat mengetahui ikan mas koki hidup pada wadah budidaya akuarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wadah budidaya perikanan. Seperti yang kalian ketahui, wadah budidaya perikanan adalah tempat untuk memelihara ikan. Wadah budidaya perikanan juga bisa dikatakan sebagai media atau alat yang digunakan sebagai tempat penampung untuk biota yang akan dibudidayakan. Wadah budidaya perikanan juga merupakan media yang optimal dalam budidaya ikan agar proses budidaya dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan ikan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Wadah budidaya ikan, sistem airnya ada yang mengalir dan ada yang tergenang. Apapun wadah yang digunakan, tentunya fungsi dari wadah harus diperhatikan dengan baik dan benar. Teknologi modern telah memberikan banyak tuntutan dalam kualitas, stabilitas, dan kesinambungan dalam konstruksi dan perlengkapan akuarium. Misalnya pada netralitas untuk air tawar atau air laut, keamanan agar tidak pecah, kemudahan dalam perawatan, dan warna pengurangan dalam refraksi cahaya, dan sebagainya.
Ada berbagai tipe akuarium yang ditentukan oleh bahan dan cara pembuatannya. Akuarium dengan bahan gelas atau kaca murah, tidak korosif atau berkarat, tidak membutuhkan perawatan yang ekstra. Terus dia mudah dibersihkan sehingga bagus untuk pemeliharaan ikan, larva, menetaskan telur yang diproduksi, juga untuk karantina dan pengobatan ikan. Akuarium dengan bahan dari gelas atau kaca sangat umum digunakan dalam pemeliharaan dan budidaya ikan-ikan hias. Wadah ini sangat bagus karena selain mudah dibuat, dia juga mudah dalam pengelolaannya karena ikan mudah dilihat dari luar. Wadah budidaya ikan air tawar dan air laut, ada beberapa jenis wadah yang dapat digunakan, antara lain adalah kolam, bak, akuarium, dan jaring apung atau keramba jaring apung. Kolam dia dapat digunakan sebagai wadah untuk budidaya ikan air tawar, sedangkan bak, akuarium, dan keramba jaring apung dapat digunakan untuk melakukan budidaya ikan di air tawar dan air laut. Selanjutnya kita akan masuk pada survei dan pemilihan lokasi wadah atau lahan budidaya perikanan. Di sini ada aspek teknis. Ada 4 aspek teknis yang ada pada survei dan pemilihan lokasi wadah. Yang pertama itu ada elevasi, yang kedua itu ada jenis tanah, yang ketiga ada kesuburan tanah, dan yang keempat itu ada kualitas air. Sesuai judul yang saya ambil, yaitu tentang wadah budidaya ikan mas koki pada akuarium, saya akan menjelaskan lebih detail tentang wadah budidaya akuarium. Di Indonesia, dari kata akuarium yang berasal dari bahasa Latin, yaitu aqua yang berarti air dan rium yang berarti tempat, sehingga dapat didefinisikan bahwa akuarium bisa dikatakan sebagai tempat ikan, tanaman, dan organisme air untuk dilihat. Pertama kali istilah akuarium digunakan oleh orang yang alat dan bahan yang ada di dalam akuarium. Yang pertama itu ada aerator, dia berfungsi sebagai untuk mensuplai oksigen yang ada dalam bak pemeliharaan, itu akuarium. Terus yang kedua itu ada batu aerasi, dia berfungsi untuk memperkecil ukuran gelembung udara dalam air tanpa mengurangi jumlah oksigen. Kemudian fungsi dari akuarium ini juga, dia sebagai wadah untuk budidaya ikan, juga dapat berfungsi sebagai penghias ruangan di mana akuarium tersebut dapat dinikmati keindahannya oleh para penggemarnya. Berdasarkan fungsinya, akuarium dapat dibedakan, antara lain adalah akuarium umum, akuarium kelompok, akuarium sejenis, dan yang terakhir adalah akuarium tanaman. Jenis yang pertama itu akuarium umum. Akuarium ini dia diisi dengan berbagai jenis ikan dan tanaman air yang bertujuan untuk penghias ruangan. Jenis akuarium ini biasanya digunakan sebagai hiasan bagi berbagai jenis ikan yang dapat dinikmati keindahan warna tubuh ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut dari jenis ikan hias maupun ikan konsumsi. Jenis yang kedua itu ada akuarium kelompok. Ikan-ikan yang dipelihara di dalam akuarium kelompok harus ikan sejenis atau sekeluarga, serta ditanami oleh tanaman air, yang tanaman air diperlukan oleh kelompok ikan yang dipelihara. Jenis yang ketiga itu ada akuarium sejenis. Dalam akuarium ini, estetika dan dekorasi dikesampingkan, karena tujuan dari akuarium sejenis ini dia untuk mengembangbiakan ikan. Jenis akuarium ini yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar dan ikan air laut. Jenis yang keempat yaitu akuarium tanaman. Dalam akuarium ini yang memegang peranan adalah tanaman air.
Ikan dimasukkan ke dalam akuarium untuk penghias dan memelihara tanaman. Kesimpulan dari makalah saya, untuk mendapatkan hasil budidaya ikan hias yang baik dapat dilakukan dengan selalu menjaga kualitas dan kuantitasnya. Dalam menjaga kualitas dan kuantitas tidak terlepas dari cara budidaya ikan hias yang dilakukan. Budidaya ikan hias dapat menggunakan wadah dari beberapa jenis selama tidak bocor. Wadah budidaya yang sering digunakan untuk ikan hias itu adalah akuarium. Apapun wadah yang digunakan, tentunya fungsi dari wadah harus diperhatikan dengan baik dan benar. Ada beberapa syarat agar wadah dia dapat berfungsi dengan baik. Antara lain adalah wadah harus dapat menampung air dengan baik, dia mudah untuk dikelola dan tidak ada atau bukan berasal dari bahan yang dapat mempengaruhi kehidupan ikan. Sekian penjelasan saya tentang wadah budidaya ikan mas hoki pada akuarium. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata pada video ini karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.